cuma bukan pakai buruk, pakai kendaraan itu mesti. Maka semua yang terlibat pada pagi hari ini karena niat kita adalah mengutamakan dan mengagungkan syiar Allah, syiar Islam, maka semuanya insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat ayah bunda yang hadir maupun yang berada di luar masjid, bapak ibu, adik-adik, anak-anakku, insya Allah semua kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang ini Allah sudah takdirkan kita berkumpul dalam kebaikan dalam perjalanan Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, bisa dengar suara saya? Ada juga bu di Palembang kadang aku rumah itu. Dalam hati Allah saya sangat bersyukur bahagia tadi bisik-bisik sama Pak Komandan dengan Pak Asisten. Ini masjid dibangun oleh pemerintah daerah Lombok Selatan. Berarti para pejabat, pemimpin dan seluruh yang terlibat di sini akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Apa yang kita punya, apa yang kita ambil dan kita dapatkan pada saatnya akan habis, akan selesai. Tapi ini kita bangun masjid. Masjid ini akan belajar anak-anak kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita, jauh mereka dari narkoba, jauh dari mabuk keras, minuman keras, jauh mereka dari pergaulan bebas. Berkah adanya masjid, mereka didik dan ditarbiyah. Itulah fungsi masjid dalam Islam. Meskipun adik-adik tahu Masjidil Haram di mana lah? Di pengen ke Mekah. Kalau nak cepat ke Mekah, ada amalan nih. Insya Allah cepat. Kalau ibu pengen ke Mekah haji atau umrah, insya Allah amalannya gampang ibu. Nak tahu dah bu? Pertama banyak baca surat Al-Waqiah setiap malam. Surat apa? Surat apa? 2 bulan dengan sebelum tembus tambah lagi sikok surat Yasin. Surat Al-Waqiah baca 2 bulan belum bisa berangkat, tambah surat Yasin 3 bulan. Masih belum juga tembus bisa berangkat haji umrah, surat Al-Waqiah sudah, surat Yasin sudah. Yang ketiga surat Tanah egoku. Insya Allah kalau ketiganya agak cepat bu. Wasallam diperjalankan pada tengah malam, akan tetapi kita ingin lihat dulu apa motif sesungguhnya sehingga Allah bisa memberikan hadiah yang hebat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ayah ibu yang dirahmati Allah, anak-anakku, adik-adik yang berbahagia, melalui perjalanan ini seakan Nabi ingin mengatakan, mengajarkan kepada kita, wahai Iskandar, wahai masyarakat dan warga Lombok Selatan yang baik, kalau kalian punya masalah, maka Nabi Muhammad SAW lebih dahulu punya banyak masalah. Ujian Nabi Muhammad sangat-sangat berat, tidak seberat ujian kita. Nabi Muhammad diintimidasi, Nabi Muhammad dibuli, Nabi Muhammad pertama akan kita lihat bagaimana motif sebelum perjalanan Nabi Muhammad ke Palestina dan dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Yang pertama, adik-adik, halo adik-adik, tadi dia dari Pak Asisten. Nanti ada pertanyaan, hadiahnya insya Allah umrah dalam bentuk brosur. Lalu disiapkannya Pak dalam bentuk brosur. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Sebelum berdakwah Nabi
bertahanus, meminta pertolongan, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan takdir terbaik untuk bangsa Arab kala itu. Turun Nabi Muhammad di tengah malam itu. Kali kedua katik masalah, kali ketiga bertahanus Nabi di sana. Kemudian datang malaikat ini Jibril alaihissalam, nyuruh Nabi Muhammad mengatakan, Iqra, wahai Nabi, bacalah. Nabi Muhammad terkejut, ini makhluk-makhluk apa? Pertama kali ketemu di dalam gua tengah malam, tidak ada orang, tiba-tiba ada yang berbisik, bacalah. Gemetar Nabi Muhammad, peluk oleh makhluk tersebut. Kemudian itulah menjadi wahyu pertama yang turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Masih gemetar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, turun Nabi Muhammad dari gua, diketoknya pintu rumah beliau yang pada waktu itu di dalam rumah tengah tertidur lelap Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, istri beliau. Begitu diketok pintu, kedinginan. Khadijah, istri yang hebat, istri yang mulia, istri yang pintar, begitu melihat suaminya pulang subuh kedinginan, Nabi Muhammad bilang, Zammiluni, Zammiluni, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Ini Khadijah, Bu, diselimutinya Nabi, kemudian dikasih minum. Setelah tenang baru ditanya. Aku tidak bisa membayangkan Pak Asisten, Pak Tagadi, kalau ini terjadi pada istri Khadijah zaman sekarang. Rasul pulang tengah lalu, kedinginan, selimuti. Ini Khadijah Ummul Mukminin, istri Nabi. Coba terjadi di bini kita balik lalu, pulang tengah malam, kedinginan, istri buka pintu, bukan diselimuti, ngoceh gitu Pak. Nggak apa-apa nih, kedinginan, gak lagi lawal lagi, balik tengah lalu, besok jangan lagi balik lalu. Akhirnya besoknya Bapak tidak balik lalu, balik paginya. Bapak anggota dewan yang saya muliakan yang dirahmati Allah, ternyata Nabi Muhammad datang membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejak inilah Nabi Muhammad mulai berdakwah, dan dari sejak ini pula lah Nabi Muhammad SAW dihina, disakiti, bahkan 13 tahun di Mekah semuanya mencibir dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Sampai tahun ke-10 dari kenabian, apa yang terjadi? Allah uji Nabi Muhammad dengan kehilangan orang terkasih. Selama ini dakwah beliau ditopang oleh pamannya Abu Thalib. Orang tak berani mengganggu Nabi Muhammad karena ada Abu Thalib, tokoh melawan tokoh hebat. Kira-kira pecah Kapolres lah dengan Pak Dandim. Tidak ada orang yang berani mengganggu mereka, keluarganya. Kenapa? Abu Rekeng, pamannya Abu Thalib, orang hebat, ditakuti, disegani, tak ada yang berani melawan. Tapi qadar Allah, ketentuan Allah berlaku, beliau meninggal dunia. Tak lama Khadijah yang selama ini mensupport dakwah, bantu dana, menenangkan Nabi, itu kan meninggal dunia. Di tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang paling istimewa dalam hidup, yang selama ini selalu mendorong dan menolong dakwah Islam, Abu Thalib dan Khadijah. Tak cukup sampai di situ, ternyata orang Mekah semakin mengintimidasi Nabi, semakin menyakiti Nabi. Akhirnya Nabi mencari tempat yang baru, pergi ke Taif. Pergi ke Taif. Ibu tahu Taif, Bu? Pernah dengar Taif? Taif itu 100 km dari Mekah. Jalan kaki Nabi Muhammad ke Taif bersama anak angkat beliau Zaid bin Harithah. Sampai di Taif, maksud hati
tadi masuk Masjid Agung Al-Muhtadin disambut ibu-ibu pukul rebana. Ini hebatnya ibu-ibu. Mereka tahu betul kalau pejabat datang itu langsung Pak Kemenak rebana ditambah. Kadang yang cocok lagi biasanya Pak, begitu mereka masuk, pejabat masuk, ibu-ibu ini pukul lagunya hampir sama di mana-mana. Ya dana, ya dana, dana. Cuma bukan angkat musiko yang di belakang nyaut la 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 la. Pak asisten tadi sudah pikir, ini minta dana 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 dana, nak usulkan ke bupati ini dana, begitu makanya makan la la la. Jadi lain kali itu bilang aja nakam nakam. Diusir dari Mekah. Nah, diberangkat ke Taif, bukan disambut dengan diterima dakwahnya, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan kerikil, dilempar dengan kayu, berdarah tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam netes sampai ke kaki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Darah itu netes sampai ke kaki. Dipeluk oleh Zaid bin Harisah menjadi tameng hidup. Zaid pun benjol-benjol kepala dan mau dilempar dengan kayu dan kerikil. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Nabi Muhammad mundur ke balik pohon, diangkat tangannya berdoa, Allahumma ilaika ashku dhafa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku adukan lemahnya tenagaku, kepadamu aku adukan perbuatan kasar orang-orang kepadaku, kepadamu aku adukan mereka menghinakanku. Allah, ilaman takiluni, kepada siapa saya berdakwah? Aina aduni katahajamuni, apakah saya pergi kepada yang jauh sementara mereka juga mau memukuli saya? Apabila qayyibin malam tahu amri, atau saya berdakwah di Taif sementara mereka juga melempari saya dengan batu dan kotoran. Ayat yang dirahmati Allah, turun malaikat Jibril mendengar doa ini berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, itu malaikat penjaga bukit datang. Malaikat penjaga bukit datang ngomong, Nabi, kalau sampai darah yang di kaki Nabi itu nyentuh tanah, izinkan saya. Kalau bahasa Imam Bukhari dalam Sahih meriwayatkan hadis mengatakan, Izrakli anu bitu alaihimul akhsyabain. Ini gunung akan saya hancurkan, saya ratakan penduduk Taif dengan tanah. Sampai ini Pak Kabak, saya tidak bisa bayangkan kalau malaikat Jibril ini datang posisinya kita Pak, kita dilempari uang, kita dipukuli uang, benar-benar badan kita, malaikat Jibril ngomong, Iskandar, izinkan saya akan hancurkan gunung, saya ratakan penduduk Taif. Kalau saya yang ada pada waktu itu, saya dari belakang datang budak pemotor, pakai motor king, knalpotnya keras, dak ada sepion, dak ada lampu, nyalip hampir nyenggol mobil kita. Tiba-tiba polisi datang, uji polisi, Pak, tangkap uji kita, cepat, bingung Pak. Ini kita Pak Ibu. Tapi kita diajarkan oleh Nabi Muhammad pada titik ini. Apa kata Nabi Muhammad? Lah, jangan malaikat berarju ayyukhrijallahu min sabirin. Saya ingin keluar dari anak cucu cicit mereka, mayyabudullaha wa la yusyriku bihi syai'a, hamba-hamba yang menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah. Kalau tidak baca mereka sekarang, ya kagelah anaknya. Kalau tidak baca anaknya, cucunya. Kalau tidak cucunya, cicitnya. Masya Allah, Bapak Ibu dalam kata Allah, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia yang hatinya bersih, tidak menyimpan dendam. Maka saya sering bilang sama adik-adik, kalau ada irma-irma, adik-adikku, wahai irma Masjid Al-Muhtadin, kalau di luar sana ada anak-anak muda melempar kalian dengan paku, melempar kalian dengan tanah, dengan kayu, dengan kerikil, jangan kalian balas lemparannya dengan tanah. Ambil, senyum, lihat mereka
dirahmati Allah, pertama yang paling penting dari pelajaran Isra Mi'raj adalah bersihkan hati. Pergi kondangan, ibu sehat, pergi kondangan, sampai kondangan mendiam, menggigil, bilang sama suaminya, Pak, payo balik kancang, balik ke neraka, ngapuh, pecahnya, tensi naik. Nyampe ke rumah suami saya kepada istri, dipanggillah bidan, dipanggillah dokter, dibawa ke puskesmas. Begitu diperiksa tensi darah 200/120. Uji dokter, ibu jangan terlalu jauh yo jalannya. Ngapa dok saro ngurus jenazah? Kenapa? Bukan salah kambing, itu makan kambing. Rupanya begitu ibu antri makan tadi, ada kawan arisan. Kawan arisan ini jaga seludian pulau. Begitu nyendok dagingnya biasa baik, gelang emas tuh dijiwa-jiwakan. Ini pakai siapa tidak ya? Sambil nyiapkan cincin, limo-limo itu cincin emas. Ibu karena ini kawan arisan, emas sudah dibesar, aku udah pakai emas, langsung naik tensinya balik. Bukan salah kambing, tapi hatinya yang dipenuhi dengan kebencian. Kita tinggal di komplek, hati kita penuh dengan kebencian dan kedengkian. Tetangga ujung komplek lewat pakai emas, kita sakit hati. Tetangga bawa motor lalu itu bibit galon di rumah itu. Dalam modal nganter AC, dia yang beli AC, dia gigil kedinginan. Besok lusa dia dapat kiriman mobil baru cash, dia naik mobil baru, kita naik ambulan. Balik dari kondangan bertemu dengan tetangga tadi, pakai kalung emas, itu pergi ke puskesmas pakai kalung selang impus. Sakit hati ini tetangga kita kayu, tetangga kita lebih. Maka jangan ada penyakit hati, bersihkan kedengkian, hilangkan kebencian. Karena ibu yang dirahmati Allah, Ramadan tidak lama lagi. Ini Ramadan tidak lama lagi. Kata hadis kursi, Allah berkata di malam pertama bulan Ramadan, Allah tatap semua hamba, semuanya dapat ampunan dari Allah kecuali 4 golongan. Siapa 4 golongan ini? 1, orang yang masih menegak minuman keras, masih sakau, masih nyabu, otaknya bagus, dirusak oleh dia, tidak bakal dapat ampunan dari Allah meskipun bulan puasa. Yang kedua, aku ngirai orang yang kurang ajar kepada emak bapaknya. 9 bulan dia dikandung, dilahirkan emaknya, cuma 2 pilihan, setengah mati atau mati sekalian. Dibesarkan, diasuh, tiba-tiba besar, kurang ajar sama emak bapak. Begitu besar tidak diagoi emak bapaknya, tidak dijino, tidak ditelepon, nggak bakal dapat ampunan Allah meskipun dia ibadah, meskipun dia puasa, meskipun dia umroh di bulan Ramadan. Yang ketiga, yang tidak dapat ampunan Allah, siapa mereka? Hamba yang qatil rahim, memutuskan tali silaturahim dengan dulu tidak akur, dengan sepupu tidak teguran, dengan tetangga, mindo, uang, paman, kles. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah meskipun malam pertama Ramadan Allah turunkan ampunan yang begitu besar. Yang keempat, kata Nabi, musyahid, orang yang hatinya dipenuhi dengan benci dan dengki. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, momen Isra Mi'raj ini menjadi momen bagi kita mari bersihkan hati sebelum masuk bulan Ramadan agar semua kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad, hatinya bersih, hatinya tidak menyimpan dendam. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang dapat kita petik dari perjalanan Isra ini? Sebelum perjalanan Isra terjadi, Nabi Muhammad dipukuli, dilempar, tapi Nabi Muhammad
Ini hati-hati orang warga masyarakat Oku Selatan ini, insya Allah hatinya hati bersih kalau Bapak Ibu. Jangankan hatinya, seneknya juga bersih habis kalau. Diundang datang dari berbagai pengajian dari kecamatan, berbondong-bondong datang ke sini hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati Bapak Ibu inilah yang akan ditata oleh Allah, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang hatinya bersih itu enak, orang hatinya bersih itu tidak terlalu banyak yang dipikirkan, engkau badan sehat insya Allah. Penelitian menemukan bahwa ternyata Bapak Ibu yang membikin penyakit lainnya itu bukan makanan seperti, tapi perasaan hati. Kalau hati kita memang enak Bapak Ibu. Saya ngajak teman-teman kalau ada undangan akikah, Pak Asisten. Kalau akikah itu kan sembelih kambing Pak ya, Pak Poles. Sembelih kambing, orang diundang akikah banyak yang mau datang. Kenapa? Takut kolesterol. Saya bilang sama teman-teman saya, jamaah saya, ustaz-ustaz, jangan takut kolesterol. Kalau kambing disembelih dengan nama Allah, Bismillah ya Allahu Akbar, diniatkan untuk dibagi dan diberikan makanan sehat, kita makan, insya Allah tidak ada kolesterol. Betul Ustaz? Betul. Kolesterol kagak di klinik dan di rumah. Kalau pas di kondangan gak kaki. Ayat berdan Allah. Pertama, salamatus sadar, hati kita harus bersih. Jangan karena banyak media sosial hati kita melo-meloan menghujat pejabat, tidak selesai. Hati kita benci sama orang hanya gara-gara kita di media sosial. Dia tidak tahu dengan kita, tapi kita benci sama dia. Dosanya kita yang nanggung, kita yang penting, dia tidak tahu. Maka pertama yang harus kita simpan adalah simpan hati yang bersih. Ada orang jahat sama kita maafkan. Ada orang salah ngomong dengan kita maafkan. Ada orang berselisih paham dengan kita maafkan. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu yang kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya tempat bersandar. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, besar sedikit usia 6 tahun ibunya meninggal, diasuh kakek hanya 2 tahun kakek meninggal, diasuh paman di waktu yang sangat dibutuhkan meninggal, istri meninggal, keluarga tidak ada yang mendukung. Seakan Allah ingin bilang kepada Nabi, putuskan semua pengharapan kepada manusia, maka Allah akan menjadi tempat bergantungmu yang paling kokoh. Ini juga yang Allah ajarkan kepada kita, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jangan terlalu berharap kepada orang, jangan berharap kepada teman, jangan bersandar kepada jabatan tidak lama, paling lama 2 periode. Jangan bersandar kepada teman bisa lupa. Jangan terlalu berharap kepada harta bisa senang. Jangan berharap, ibu berharap kepada suami, jangan terlalu berharap. Suami ibu kawin lagi, ibu stres, masuk kamar mandi, niat hati minum bayam yang diminum sunlight, mati tidak bebui-bui bayam. Suami jangan terlalu berharap bersandar kepada istri lain sukses, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah lepaskan pegangannya, Allah tidak akan pernah kendorkan genggamannya kepada kita. Semua yang ada di dalam hati dan keinginan kita ada dalam genggaman Allah. Maka berharap, minta, sebut namanya, sebut kasihnya melalui salawat, insya Allah akan Allah berikan apa yang kita angan-angankan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad diajarkan jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Selama ini mereka banyak saudaramu, tapi ketika engkau berdakwah di jalan Allah, mereka memusuhimu.
maka pernah nasihat ini untuk saya dan kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan terlalu bersandar kepada dunia, karena kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, dunia akan terlebih dahulu lari meninggalkan kita. Sandarkan semua harapan dan permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Allah yang menggerakkan wasilah-wasilah makhluk-makhluk, manusia-manusia, biar Allah yang menggerakkan agar mereka menyampaikan pertolongan dan bantuan kepada kita. Ayah kita yang dirahmati Allah, dua hal penting ini harus menjadi ingatan dan oleh-oleh bagi kita masing-masing dalam menjalani kehidupan. Pertama, hati kita jangan banyak nyimpen dendam. Yang kedua, hanya fokus bergantung, meminta, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dua hal ini ada dalam hati kita, insya Allah, hadis Nabi kepada Abdullah bin Abbas, sepupu beliau berkata, ihfadillah yahfaduk, jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Kalau minta dirasa apa saya minta kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah. Ikhlas, ketahuilah katanya, kalaupun seluruh dunia, jin dan manusia bersepakat membuat manfaat untukmu, tidak akan sampai kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Ketahuilah, kalau seluruh dunia bersepakat ingin menyakitkan dan membuat engkau orang celaka, tidak akan sampai kecuali telah dituliskan dan ditetapkan oleh Allah. Kata Nabi, rufi'atil aqlam wa daffatis qubur. Tidak akan berlaku segala sesuatu kecuali sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua oleh-oleh yang kita bawa dalam kehidupan. Pertama, selalu berusaha memiliki hati yang bersih. Yang kedua, berharap bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah makhluk bekerja dengan sendirinya, karena Allah akan menggerakkan tangan-tangan hambanya berkhidmat, berbuat baik kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi Muhammad yang menjadi contoh. Ketika dikepung sekalipun, ketika semua orang mau berbuat jahat kepada beliau, beliau hanya pasrah, beriman, berusaha dengan semaksimal mungkin dan berkata, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, cukuplah Allah, dan Allah sebaik-baik tempat bersandar, Allah sebaik-baik tempat meminta pertolongan. Kalau Allah sudah berada bersama kita, kemanapun kita melangkah, insya Allah keselamatan dan keberkahan akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pagi hari ini semua yang hadir di masjid, yang di luar masjid, semua panitia, semua yang berjibaku dalam terselenggaranya acara Isra Mi'raj ini mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita dikumpulkan di Masjid Agung Al-Muhtadin pada pagi hari ini, mudah-mudahan pada saatnya nanti kita dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wa min al-'amali ma tarda. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Banyak salah khilaf kata kepada ayah, para pejabat, hukum kita dan seluruh hadirin yang ada, anggota dewan, Bapak Kanduet, Bapak Kemenang, Bapak Ketua Masjid dan Pengurus, Bapak Kaskadar Senat, semuanya atas kesalahan dan khilaf saya memohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, tetap kami semua yang ada di Masjid Al-Muhtadin ini, Allah. Semua kami punya dosa, ampunkan dosa-dosa kami, Allah.
Semua kami tidak mudahkan untuk mencapai cita-cita tersebut ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, seluruh warga, seluruh masyarakat, pejabat, dan seluruh yang memiliki kecintaan dan niat baik untuk Fokus Selatan, kembalikan kebaikan itu, perbaiki ekonomi mereka, perbaiki akhlak anak cucu cicit mereka ya Allah. Dan bagi semua yang menginginkan keburukan untuk Fokus Selatan dan warga, kembalikan keburukan itu kepada mereka sendiri ya Allah. Rabbana Allah, di pagi hari ini kami ingat kepada orang tua kami yang masih hidup di antara mereka, panjangkan usia mereka dengan kesehatan ya Allah. Yang tengah sakit berikan kesembuhan Allah. Yang telah wafat ampunkan dosa mereka ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat maafkan salah mereka ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat tempatkan mereka di surga terbaik-Mu ya Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa nusalli wa nasjud ya Allah. Jangan biarkan kami keluar dari masjid ini, bubar dari majlis ini kecuali dalam keadaan dosa yang Engkau ampunkan Allah, dalam keadaan hajat yang Engkau kabulkan ya Allah, dalam keadaan penyakit yang Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Rabbana, muliakan kami, muliakan kami, tambah rezeki untuk kami ya Allah. Menjaga anak-anak kami, mudah-mudi kami dari pengaruh narkoba ya Allah. Jauhkan mereka dari pengaruh minuman keras ya Allah. Pindahkan mereka dari pengaruh pergaulan bebas ya Allah. Hamba-Hamba-Mu memohon dengan segala kelemahan dan benar, dan Engkau pula yang menjanjikan untuk memberikan setiap kita ya Allah. Allahumma nahnu nadu'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan cahaya bagi kami sehingga kami bisa melangkah sesuai dengan hidayah dan bimbingan-Mu ya Allah. Izinkan mulut kami yang penuh dosa ini ya Allah, ketika sampai saatnya ajal kami mendekat, izinkan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Izinkan mulut kami untuk mengucapkan ikrar terbaik, La ilaha illallah. Insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.